Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Najwa Cahaya Adib dengan NIM 230021116. Pada materi kali ini kita akan membahas materi yang kelima kali ini kita akan membahas yaitu kegiatan public relations dan syarat menjadi praktisi public relations tersebut. Kalau misalnya kemarin kita membahas komunikasi, apa kaitannya komunikasi dengan PR? Sekarang kita membahas ini, yaitu kegiatan PR. Apa sih kegiatan PR itu? Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dari menjalankan fungsinya sebagai perantara dari lembaga terhadap publiknya. Jadi seorang PR ini ialah suatu perantara dari lembaga atau instansi kita untuk menyampaikan informasi atau berita kepada publik eksternal atau publik luar maupun publik internal. Jadi sebagai seorang juru bicara organisasi secara menyeluruh, jadi PR ini ialah juru bicara tibanya, sama seperti juru bicara. Jadi PR ini kegiatannya itu pasti berhubungan dengan komunikasi, dengan mengkomunikasikan segala hal teknis organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya organisasi sedang mengadakan sesuatu, itu PR yang menginformasikannya kepada khalayak ramai atau masyarakat di situ atau publik eksternalnya. Apapun kegiatan yang dilakukan seorang PR pasti akan berkaitan dengan kemampuan mereka untuk berkomunikasi. Jadi mungkin PR ini bukan mungkin lagi. Jadi PR ini sangat-sangat ditekankan pandai berkomunikasi atau berinteraksi, karena bagaimanapun PR ini akan menciptakan citra dari lembaga tersebut. Yang kegiatan komunikasi. Jadi kan dengan menciptakan citra itu dia harus berkomunikasi. Apa sih komunikasi tersebut? Dibagi menjadi dua, yaitu yang verbal dan non verbal. Kalau misalnya verbal itu ada tulisan dan lisan. Kalau tulisan ini menulis kegiatan proposal, artikel atau hasil dari produksi lembaga tersebut. Kalau verbal atau lisan itu mengadakan pers atau kegiatan event-event gitu. Kalau non verbal yang kedua dalam berbagai hal seperti pameran, event atau riset. Lalu terdapat juga main activity dari praktisi PR. Itu yang pertama sebagai komunikator, of course, karena PR ini yang menginformasikan. Jadi pesan tersebut dari asal pertama kali itu dari PR, seorang PR. Jadi seorang PR itu dituntut harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal atau person spoken. Lalu yang kedua itu sebagai backup management. Jadi PR ini harus mensupport berbagai aktivitas dari lembaga seperti marketing, promotion, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalnya bilang public relations ini sangat multi kerjanya itu sangat banyak sebenarnya. Lalu yang ketiga sebagai image maker, karena seorang public relations ini yang membuat citra sebuah lembaga tersebut. Jadi PR harus menciptakan image positif bagi lembaganya atau citra positif agar membangun reputasi lembaga tersebut. Public relations ini biasanya hampir setara dengan kedudukan yang tinggi di lembaga karena PR ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena kalau misalnya lembaga tersebut berhasil itu tidak jauh dari seorang PR yang keren, karena pandai mengkomunikasikan atau menginformasikan informasi terkait dengan lembaga tersebut. Lalu terdapat juga tugas lain dari PR. Seorang public relations ini kerjanya itu menginterpretasikan, menganalisis, melakukan evaluasi terhadap berbagai kecenderungan publik, memberikan usulan kepada manajemen untuk dibuatkan kebijakan-kebijakan organisasi. Terus ada juga pembagian klasifikasi kecenderungan publik. Yang pertama itu pasti ada yang tidak tahu tetapi mengetahui. Yang kedua ada yang apatis
tetapi ada juga yang peduli. Yang ketiga, ada prasangka, tapi ada yang menerima. Lalu ada yang menjadikan permusuhan, ada juga yang memberikan bagian simpatik. Jadi tujuan PR itu apa sih? Ialah mempertemukan dua kepentingan yang akan saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kayak misalnya ada kerjasama antara lembaga A dengan lembaga B, itu tuh tugasnya PR. Lalu terdapat juga aktivitas lain dari PR. Apa sih itu? Yang pertama, komunikasi, proses pertukaran informasi. Yang kedua, publisitas, yaitu informasi yang didesain sedemikian rupa untuk mempublish menggunakan media-media tertentu untuk meningkatkan minat terhadap organisasi. Lalu yang ketiga, itu promosi, aktivitas menstimulasi perhatian dari publik terhadap lembaga kita. Lalu yang keempat, ada agen, bisa dimanfaatkan melalui soft news story. Lalu yang kelima, integrated marketing. Ini mendukung pemasaran lebih kepada membangun image. Ini lebih ke membangun image. Lalu terdapat juga aktivitas yang lainnya. Ini dari berbagai pendapat. Lalu yang pertama dari aktivitas yang selanjutnya itu ya terkait pada manajemen isu. Memonitoring efek atau pandangan publik terhadap lembaga, karena ini juga merupakan pekerjaan dari PR tersebut, melihat apakah publik tersebut tertarik atau tidaknya dengan lembaga kita. Lalu yang kedua, manajemen krisis. Yang ketiga, public information officer. Seperti lembaga itu pemerintah, lembaga, publik. Lalu yang keempat, lobbying, seperti menghadapi politisi. Yang kelima, financial relations. Yang keenam, community relation, yaitu menetapkan hubungan lembaga. Jadi ini kayak komunitas. Jadi dia tuh public relations ini yang menetapkan hubungan lembaga kita kepada perusahaan apa, pada lembaga apa kita harus memberikan informasi atau menjalin hubungan yang baik agar win-win atau kayak saling menguntungkan satu sama lain. Lalu terdapat juga syarat-syarat dari praktisi PR. Apa sih syarat-syarat dari praktisi PR? Yang pertama, of course, harus bisa mampu menghadapi semua orang yang memiliki beraneka ragam karakter, budaya, pendidikan, bahasa. Jadi tidak boleh penakut atau jadi pengikut atau penjilat. Jadi seorang public relations ini sangat dituntut untuk bisa menghadapi beraneka macam karakter, budaya, pendidikan, serta bahasa dari khalayak ramai. Lalu yang kedua, mampu berkomunikasi, karena emang PR ini emang tidak jauh-jauh tugasnya dari komunikasi. Yang ketiga, pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Yang keempat, memiliki integritas personal yang tinggi. Lalu yang kelima, memiliki imajinasi dan daya kreativitas yang tinggi, karena misalnya kayak di desain, kalau misalnya di media sosial itu pasti kita akan mengedit dulu informasinya atau kayak grand desainnya bagaimana. Jadi seorang PR juga dituntut kreativitasnya. Yang keenam, kemampuan mencari tahu dan memiliki insting yang sangat luas. Yang ketujuh dan yang terakhir, ini mampu melakukan penelitian yang berkaitan dengan image lembaga yang akan memberikan efek yang baik, karena ini juga akan menciptakan citra dari lembaga tersebut. Baik, mungkin sekian materi kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.